Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas jika keuangan minus, mulai praktekkan ini. Menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang berbisnis maupun pekerja online yang sedang sepi pelanggan. Kondisi keuangan sedang minus. Bagaimana bekerja dengan hukum tarik-menarik untuk mengatasi hal ini? Jawaban saya adalah lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1, dompet jangan dibiarkan kosong. Berapa banyak uang yang biasanya Anda bawa setiap hari? Bukan kartu kredit ya, dan bukan kartu debit. Saya berbicara tentang uang tunai atau cash keras. Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda mungkin menjawab tidak banyak atau malah tidak ada. Kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik tentu saja merupakan bentuk mata uang. Tetapi kebanyakan dari kita masih memiliki reaksi emosi yang lebih kuat terhadap uang tunai yang sebenarnya. Oleh karena itu, salah satu cara tercepat untuk mulai merasa lebih berkelimpahan adalah dengan menyimpan uang tunai di dompet atau tas Anda setiap saat. Mengapa? Karena hanya dengan kesadaran bahwa Anda memiliki uang yang tersedia untuk dibelanjakan, walaupun ini tidak selalu harus digunakan, tapi pastikan selalu ada di dompet, akan membuat Anda merasa lebih berkelimpahan. Tetapi saya tidak ingin Anda menghabiskannya kecuali benar-benar diperlukan. Meskipun mungkin sulit ya untuk menyimpan uang tanpa membelanjakannya. Itu untuk alasan yang sangat bagus. Semakin lama uang tetap menghuni dompet Anda, semakin bagus. Membelanjakan uang juga dapat membuat Anda merasa berkelimpahan. Tetapi, begitu uang itu habis, Anda akan segera kembali ke keadaan pikiran, waduh, dompetnya kosong. Tidak ada duitnya. Begitu melihat dompet, tidak ada uang yang tersisa di dalamnya. Berapa uang sih di dalam dompet sebaiknya? Sebanyak yang Anda mampu. Setiap orang berbeda sesuai kemampuannya saja. Itu mungkin hanya beberapa lembar ribuan atau ratusan ribu, bahkan sedikit lebih banyak atau lebih sedikit. Tidak harus banyak, cukup untuk membuat Anda merasa berlimpah. Kalau Anda bisa membuat dompet Anda tampak tebal dengan beberapa lembar uang, itu malah lebih bagus. Kemudian jika Anda misalkan menggunakan uang untuk keadaan darurat atau kebutuhan lain yang mendesak, pastikan untuk menggantinya secepat mungkin. Jangan biarkan dompet kosong terlalu lama. Kemudian pertama kali terbangun tidur di pagi hari, lakukan ini. Ambil dompet Anda yang terisi uang, semakin banyak terisi semakin baik. Sambil melihat isinya, ucapkan, dompetku terisi penuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ucapkan, dompetku terisi penuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ucapkan ini berulang kali selama 1 menit. Kemudian, lakukan kegiatan aktivitas Anda di pagi hari seperti biasanya. Langkah 2, bersyukur dan hitunglah berkat Anda. Seperti kebanyakan orang, mungkin Anda sering memikirkan hal-hal buruk yang dialami dan mengabaikan hal-hal baik yang pernah dialami. Kebiasaan semacam ini membuat Anda merasa lebih tidak bahagia dan merasa kosong. Tapi ketika Anda bisa dengan mudah membalikkannya dengan bersyukur, menghitung kebaikan yang Anda terima, maka Anda akan merasa bahagia dan berlimpah. Ambil buku catatan dan pulpen dan mulailah membuat daftar berkat dalam hidup Anda. Anda bisa mulai dengan hal-hal yang sudah jelas seperti memiliki rumah untuk ditinggali, kendaraan untuk dikendarai, pekerjaan Anda, keluarga, teman baik, hewan peliharaan, kesehatan baik, dan lain sebagainya.
Tapi kemudian persempit dan fokuslah pada hal-hal yang lebih kecil seperti buku favorit Anda, pakaian favorit Anda, barang koleksi Anda, produk yang berhasil Anda jual minggu lalu atau hari ini, dan mungkin hanya sekedar gelas atau mug favorit Anda. Anda juga dapat memasukkan berkat dari masa lalu seperti kenangan indah, peluang yang datang tak terduga saat seperti Anda tidak mengharapkannya, liburan yang menyenangkan yang pernah Anda lakukan, atau pengalaman menyenangkan lainnya. Apapun itu, anggap sebagai berkat dan tambahkan, masukkanlah ke dalam daftar. Setelah Anda mendapatkan daftar panjang yang dimaksud, hitung berkat Anda. Ya, hitunglah dan beri nomor urut di sampingnya. Anda akan sulit untuk tidak merasa berkelimpahan ketika Anda secara hitam putih melihat seberapa banyak kelimpahan yang sebenarnya Anda miliki. Hal ini pasti dapat membantu Anda menciptakan keseimbangan emosi yang lebih baik, daripada hanya berfokus pada hal-hal buruk dalam hidup Anda, yang hanya membuat Anda stres dan tidak bahagia. Anda juga mengakui hal-hal yang baik yang akan membuat Anda merasa lebih bahagia dan lebih berlimpah. Jadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Dan jangan lupa lakukan ini sebagai kebiasaan juga setiap hari, yakni menulis minimal 3 hal yang bisa disyukuri dari hari itu. Tulis itu di akhir hari, di malam hari sebelum Anda tidur. Tulis, kemudian baca sampai terdengar di telinga. Rasakan perasaan yang timbul, kemudian tidurlah dalam keadaan rasa bahagia, syukur, dan berlimpah. Langkah 3. Mantra terbuka untuk keajaiban uang. Dalam mengelola uang seperti pengeluaran Anda, memang perlu logis, realistis, dan rasional. Tetapi kalau bicara menghasilkan uang, banyak dijumpai hal yang non-logis. Banyak yang tidak bisa diprediksi, tidak terduga, atau dicari hubungan logisnya, tapi nyata ada. Mantra atau afirmasi ini perlu dilakukan sungguh-sungguh, tapi tidak berarti Anda menjadi terlalu serius menjalaninya. Maksudnya, Anda terbuka terhadap keajaiban uang dalam hari itu, tetapi mau menerima sekiranya baru beberapa hari kemudian uang tersebut muncul. Walaupun tidak menolak ya, jika dapat uang seketika. Sikap rileks dan tidak mendikte diperlukan. Selalu ada waktu yang tepat dalam pandangan semesta. Mantra atau afirmasi ini diucapkan berulang-ulang dan harus terasa benar buat Anda, sehingga tidak seperti menipu diri sendiri atau menimbulkan penolakan atau konflik batin. Untuk itu kalimatnya dibuat mudah untuk diterima, yakni, keajaiban uang terjadi pada saya hari ini. Atau bisa juga cukup dengan mengatakan, keajaiban uang terjadi pada saya. Kenapa demikian? Mantra ini harus terasa nyaman di hati, karena jika menyantumkan batas waktu hari ini terasa kurang nyaman dan menimbulkan keraguan di hati, cukup katakan saja, keajaiban uang terjadi pada saya. Karena setiap orang itu tidak sama, silakan uji coba sambil melakukan penyesuaian. Diucapkan berulang-ulang saat mulai bisnis atau perdagangan dan kemudian di sela-sela kegiatan usaha atau berdagang Anda. Mulailah hari Anda dengan kalimat ini untuk membuka diri terhadap keajaiban. Langkah 4. Percaya, melepaskan, fokus, feels good. Apa artinya melepaskan dan membiarkan itu mewujud? Melepaskan dan membiarkan itu mewujud sebenarnya adalah bagian yang mudah dari hukum tarik-menarik. Atau setidaknya seharusnya begitu. Di sini Anda seperti hanya menyaksikan segala sesuatu terungkap. Melepaskan bukan berarti Anda tidak lagi peduli dengan keinginan Anda. Ini hanya menyiratkan bahwa Anda tidak peduli dengan sarana, metode, peristiwa, cara, apapun yang datang kepada Anda. Anda tidak perlu mencoba dan mencari tahu. Anda tidak perlu mencoba dan bekerja lebih keras atau mencoba untuk mewujudkannya. Bagaimana bukanlah pekerjaan Anda di dalam hukum tarik-menarik. Itu hampir selalu datang dengan cara yang tidak pernah Anda duga dan bayangkan. Ini hanya bisa terjadi jika Anda berhenti mencoba mengendalikan segala sesuatu. Tapi ini tidak berarti bahwa Anda malas dan tidak melakukan apa-apa. Anda tetap berdagang, berbisnis, berinvestasi, apapun pekerjaan Anda saat ini. Fokus saja pada rasa senang karena perasaan yang baik dan positif saat ini.
Syukuri saja rasa berlimpah yang timbul, jangan terlalu diingat-ingat tentang bagaimana caranya nanti uang akan muncul. Nanti Anda akan tahu sendiri, mesti melakukan apa di kemudian hari. Percayalah bahwa jika Anda sedang merasakan manifestasi, maka Anda sudah menghidupi impian Anda. Bahkan jika impian itu belum terwujud, Anda akan terbiasa kalau sering praktek. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-95 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silahkan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.